apa aku? Wah, nggak usah begitu. Itu nggak cantik. Karena kita tetap harus bikin diri kita cantik di depan dia, depan suami. Ya, Bu Aisyah susah banget. Memang. Kalau sudah terlanjur suami diambil pelakor, kita suami nih, ya, di mall lagi turun eskalator, ada perempuan juga naik, langsung nggak ada. Kemudian langsung jatuh cinta dan kemudian dia kejar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Laki-laki itu ada gengsinya. Ada gengsinya. Tapi yang di film-film itu film, Bu. Supaya ibu terbangkitkan emosinya. Ya, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Laki-laki itu otak warasnya ada. Tetapi tidak kuat kalau disodor-sodorin terus. Iya. Sodor-sodorin, layan-layanin, nggak kuat ya. Bunyi ya. Nih, suami dari kantor, sekretarisnya bolak-balik. Dia udah berusaha untuk ya melepaskan pandangan, tapi sekretarisnya, Pak, sesungguhnya seorang pimpinan laki-laki kalau melihat karyawatinya suaranya manja kayak gitu, kesan pertama ini perempuan tidak intelek. Tidak. Ya, kesan pertama. Tetapi karena terus-terusan seperti itu, muncul stimulasi di hipotalamus. Birahi yang muncul. Ingat, dia belum tentu cinta dengan si karyawati yang menggoda ini. Kenapa? Hanya hipotalamusnya. Kenapa? Karena waktu disodor-sodorin, itu suami itu tegang. Maka harus cari penyalurannya. Ada suami yang bagus. Kenapa? Dia ikuti hadis Rasulullah. Kata Nabi, buat kamu fulan, pada satu saat kamu di luar lihat perempuan cantik dan naik birahimu, segera pulang. Hubungan intim dengan istrimu. Ada yang masih bisa begitu. Ini sekretarisnya godain terus nih. Saya mau pulang sekarang. Ya bapak ya. Bu, ini bosnya aja sebel lihat karyawan kayak gitu ya. Apalagi istri bosnya tuh kalau ada tuh. Pengen lempar asbak kan. Jadi sekali lagi ya, bahwa laki-laki itu awalnya berusaha juga untuk menolak ini semua. Karena otaknya disetting sama Allah begitu. Tapi kalau terus-terusan, karena memang pelakor pikirannya adalah mau cari hartanya, maka dia akan terus-terusan. Ini bukan landasan cinta kasih sayang, bukan. Apalagi landasan saya kasihan sama bapak, kayaknya bapak kurang kasih sayang sama istri bapak. Itu omongan bohong semua. Bohong semua. Ya, sekali lagi pelakor itu semuanya harta dan harta. Itu saja, nggak ada. Kenapa? Kalau mau cari yang lain-lain dia bisa sama laki-laki lain. Kalau seorang pelakor dia sudah ambil suami orang satu, maka dia bisa ambil suami orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Maka kadang-kadang ya, ada istri yang suaminya dibujuk pelakor dan istrinya tahu pelakor itu bukan suaminya aja yang digoda, ada laki-laki lain. Itu sebagai data. Mas punten, misalnya ayah punten, abi punten. Dengar-dengar kabar si perempuan ini bukan abi saja yang digoda. Ya. Bos ini, bos itu udah. Itu harus kasih datanya. Jangan juga berharap suami apa? Nggak bisa, belum tentu. Suami diam, tetapi dia mengambil data itu untuk menjadikan sebuah ya faktor-faktor yang membuat dia ambil keputusan tinggalkan perempuan itu. Jadi kasih data aja. Dan tahan supaya nggak terlihat cemburu banget. Ya, Abi, ini data ya yang aku dapat. Supaya kamu tahu, kamu yang ambil keputusannya. Keren. Ya. Jangan yang terlalu emosi. Kamu tahu nggak, perempuan itu semua laki-laki dia senengin. Kurang apa aku? Wah, nggak usah begitu. Itu nggak cantik. Karena kita tetap harus bikin diri kita cantik di depan dia, depan suami. Ya, Bu Aisyah susah banget. Memang.
Kalau sudah terlanjur suami diambil pelakor, kita bekerja keras untuk menariknya lagi. Itu sudah hukum alam. Tetapi kerja kerasnya tidak usah dikeluarkan dalam bentuk teriakan, marah. Tapi nggak tahan Bu Aisyah. Boleh keluarkan 1 kali saja. Kapan? Di awal-awal banget boleh. Ibu nangis sekuat-kuatnya. Maka kalau ibu tahu, ketahuan misalnya ya, nauzubillah min zalik, suami ada chattingan mesra di HP-nya, misalnya ketahuan, ya, ibu mau nangis teriak-teriak, lakukan saat itu juga Bu, habis-habisin Bu, karena boleh 1 kali saja, ya, supaya apa? Ada efek kaget dan ada efek yang, ya, momentum untuk mentraumakan atau menghantam si laki-laki ini. Pada saat itu maka laki-laki akan masuk juga ke area bawah sadarnya. Dia akan kaget, oh ya ampun, segini beratnya ya. Jadi kalau ketemu pertama itu harus kasih abrasion yang cukup besar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya ada istri tahu dia cuma gini aja, diem aja. Apa yang dilakukan? Laki-lakinya atau suami akan berpikiran rasionalisasi atau rasionalisasi, membenarkan. Oh, istri saya nggak apa-apa, dia tenang, enggak ngamuk, besoknya bunuh diri. Paham ya Bu? Karena laki-laki harus tahu respon yang terjadi bila dia melanggar kesepakatan. Ini belum apa-apa dibanding hukuman yang ada di agama kita, ya. Boleh minta? Ini semua kategori zina. Islam sudah bilang dari jauh, ya, dari dulu bahwa kita harus jauhi zina. Paham ya Bu? Ya. Masa zina? Bukannya zina itu hubungan senggama. Zina memang artinya hubungan senggama. Tetapi perintahnya, ya, jauhi, jangan dekati zina. Jadi di dekatnya aja yang belum lagi ke hubungan senggama dilarang. Ya. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Itu tindakan pelakor itu, kata Allah tuh keji. Dan suatu jalan yang buruk. Maka kalau ibu berusaha keras menyelamatkan suami ibu lagi, karena kita tahu secara teori, secara, ya, kronologis bahwa bukan suami yang pertama yang melakukan kesalahan, karena si pelakor ini. Maka selamatkan dengan susah payah, ya. Zina tuh bahasa Arabnya zina, bahasa Ibraninya zana. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan. Kalau suami istri bukan zina dong, ya. Nah, secara umum kategori zina segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia, bukan hanya di saat manusia tersebut telah melakukan hubungan seksual, ya. Jadi aktivitas-aktivitas seksual, dipeluk kah, ngobrol mesra kah, itu sudah masuk kategori ini, ya. Nah, ini Rasulullah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan bisa melakukan zina, kedua kaki bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan dan diingkari oleh alat kelamin. Kelamin juga bilang, enggak zina, karena saya nggak bertemu dengan kelaminnya. Tetapi tangan ketemu tangan itu zina, ya. Kaki juga bisa berzina, ya, dan mata juga bisa berzina. Oke, kita harus masukkan ke sini. Zina mata itu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Seseorang yang menjaga pandangan berarti ia menjaga kemaluan. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka manusia itu akan masuk kepada hal-hal yang membinasakannya. Masa nggak boleh sih Bu Aisyah memandang aja? Ya, kita lihat dulu tuntunan Rasulullah. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua dan selanjutnya. Milik kamu adalah pandangan yang pertama, tapi yang kedua bukan. Jadi kalau mandang pertama masih diboleh. Pasti kan ibu-ibu zaman sekarang kan terlalu jujur ya. Keren tuh bapak, wah. Kan gitu pandangan pertama ya. Itu masih aman. Jangan pas lagi begini, hah? 2 kali. Azan ya. Kita dengar azan dulu sebentar ya. Habis itu 5 menit kita tutup ya dengan menyimpulkan ini.
Azan kan sudah belum? Oh masih radio, oh radio masih HP ya, oke. Baik, paham ya Bu? Oh nanti ya, tambah asik nih, pakai klinik. Nanti kita bahas. Baik. Zina hati, memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya dan mengharapkan serta mengizinkan pemenuhan nafsu birahi. Jadi kalau ibu menghayal, punten, habis tadi reunian, ketemu CLBK, pas tidur malam kita bayang-bayangin. Kalau cuma ngebayangin mukanya terus kita ketawa-ketawa sendiri, karena tadi habis ketawa-ketawa masih aman. Tapi kalau lagi bayangin terus mikir, kapan gue bisa ketemu dia sendiri ya? Ini sudah masuk zina qalb.